Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan les online kita malam ini. Jadi ini lanjutan latihan 2 kemarin ya, Dek. Nah, di soal nomor 6 ini dia ngasih gambar seperti ini. Jadi ini gambar tenda. Sebetulnya di buku paket Rara tuh gambar tendanya bagus ya, nggak kayak gini. Cuman kakak gambarnya kayak gini lah. Yang penting ini segitiganya nampak jelas ya. Jadi ini semua secara keseluruhan ini bukan prisma, ini tenda. Nah, tenda ini tampak dari depannya seperti ini. Jadi dia panjang alas segitiganya 3,2 meter. Kemudian sisi miringnya ini 2 meter. Dia cuma nanya tinggi tinggi tiangnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari tinggi tiang, ini segitiganya kita pecah dua kayak gini. Jadi kenapa dipecah dua? Karena kalau kita ambil secara keseluruhan, dia tidak membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan kan bab pembahasan kita adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu bisa dipakai di semua bangun datar, tapi bangun datar yang di soal itu harus diarahkan menjadi bangun segitiga siku-siku. Nah, sama seperti ini. Ini segitiga sama kaki ya. Tapi ini kalau mau menghitung tingginya, kita nggak bisa pakai segitiga sama kakinya, kita harus pakai segitiga siku-sikunya. Jadi yang diambil hanya setengahnya saja. Nah, misalnya nih, ini kan dari sini sampai sini itu panjangnya 3,2 meter. Karena tinggi itu harus membagi dua ininya, membagi dua panjang alasnya, maka 3,2 dibagi 2 berapa? Cuman setengahnya ini kita ambil kan. 3,2 dibagi 2 berarti berapa tuh? 1,6 ya, 1,6. Berarti di sini cuman 1,6. Nih, 1,6 meter. Kemudian tingginya yang dicari. Sisi miringnya berapa? Karena ini tuh segitiga sama kaki. Kan kalau tenda pasti segitiga sama kaki ya. Kalau segitiganya nggak sama kaki, tendanya miring dong. Nah, ini karena segitiga sama kaki, kalau di sini 2 meter, di sini juga pasti sisi miringnya 2 meter. Jadi di sini 2 meter. Tingginya berapa? Nah, tinggi pakai teorema Pythagoras, karena bukan sisi miring berarti tengahnya dikurang. Yang depan ini adalah selalu sisi miringnya, yaitu 2 meter. 2 pangkat 2 dikurang dengan 1,6 pangkat 2. Nah, terus itu kalau misalnya ini kan ada koma-koma ya, agak susah sih. Nanti kita bandingkan dengan dia diubah ke sentimeter, jadi ratusan gitu biar komanya hilang. Jadi ini 4 dikurang 1,6 kali 1,6 adalah 6, 3, 9, 6, 1, 6, 5, 2. Nah, 2,56 ya kan? Susah. Jadi gimana kalau misalnya ini kita jadikan sentimeter? Ini kalau jadi sentimeter kan 200 ya, 200 cm. Ini kalau dijadikan sentimeter berarti 160. Nah, ini kita bisa tulis di sini 2 pangkat 2 artinya 200 pangkat 2. 200 pangkat 2 dikurang 160 pangkat 2. Di sini jadinya 2 pangkat 2 4, nolnya ada 4 kali, 40.000 dikurang ini tadi 16 kali 16 256. 256, kemudian nolnya 2. Nah, 25.600. 40.000 dikurang 25.600. 0, 0, 4, 9 kurang 5, 4. Ini dipinjam 1 jadi 3, 3 kurang 1. 3 kurang 2, 1. Nah, 144. Oke, 144 kita tahu kan berapa ininya? Berapa kuadrat dari 144? Yaitu 12 ya kan? Karena nolnya 2 berarti 120. Nah, jadi lebih mudah. Jadi nanti ini jangan pakai yang koma-komanya, langsung ke sini aja dirubah dalam bentuk sentimeter gitu. Jadi ini pun hasilnya dalam bentuk sentimeter, berarti tingginya di sini adalah 120 cm, atau kalau mau dirubah lagi jadi jadi meter, berarti di sini berapa nih? 120 cm itu nolnya dihilangkan 2, karena nolnya cuma ada 1, berarti nanti pakai koma. 1,2 meter gitu ya. Nah, terus itu berarti tinggi tendanya dapatnya 1,2
1,2 meter atau 120 cm. Seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 7, itu dia ada gabungan segitiga. Nah, jadi di sini ada 2 buah segitiga siku-siku yang tidak kongruen. Tidak kongruen itu artinya jenisnya sama, tapi ukurannya berbeda. Kenapa saya bilang jenisnya sama? Sebangun. Kalau kongruen itu dia jenis dan ukurannya harus sama, tapi kalau sebangun itu jenisnya sama, ukurannya beda. Nah, kenapa saya bilang sebangun? Karena ini ada tanda seperti ini. Di segitiga KLN ada siku-siku di N. Kemudian segitiga LNM juga siku-siku di L. Sama-sama segitiga siku-siku. Berarti boleh dituliskan segitiga KLN itu sebangun dengan segitiga MLN, seperti itu. Karena sama-sama segitiga siku-siku. Sekarang yang ditanya apa? Panjang LN. LN itu yang mana nih? Ternyata kalau saya buka segitiga yang ini, nih yang saya arsir biru ini, kalau kita buka dia jadi seperti ini. Kita buka dan kita dirikan. Dia siku-siku di L. Ini M, ini N. Yang ditanya pertama LN, berarti yang ini. Ini 8 cm. Oh, MN-nya belum sorry, salah. Kalau kita ambil segitiga yang ini nggak bisa ya, karena di sini NM-nya juga belum diketahui, berarti belum boleh ke sini. Kita ambil segitiga yang satunya, yaitu segitiga KNL atau LNK, boleh. Kita ambil segitiganya, patokannya itu adalah tempat siku-sikunya di mana. Nah, siku-sikunya itu letaknya di titik N. Berarti sini N. Ini alasnya, di sini L. Ini tingginya, ini K. Oke. Kemudian NK-nya adalah 20 cm. Kemudian KL-nya, KL ini kalau didirikan jadi seperti ini, berarti ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya 25 cm. Ternyata yang ditanya LN. LN ini ternyata alas dari segitiga siku-siku LNK. Tuh, yang saya arsir merah ini. Itu. Jadi kita cari LN dulu. LN itu karena bukan sisi miring, berarti dia tengahnya dikurang. 25 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. 25 pangkat 2 berapa tuh? 25 kali 25. 5, 2, 12, 10, 4, 5. Iya, 625 ya. 625 dikurang 20 pangkat 2, 400. 625 dikurang 400 berarti 225. 225 ini akarnya adalah 15. Berarti di sini alas dari segitiga ini adalah 15, atau panjang dari LN-nya ternyata 15 tuh. Nah, udah dapat. Terus yang kedua apa? Yang kedua dia minta MN. Nah, baru bisa ke sini. Jadi LN-nya ini 15 sudah bisa diisi di sini. 15 cm. Yang ditanya kedua adalah MN, barulah masuk ke segitiga yang ini nih, MN yang ditanya. Jadi kita hitung MN berdasarkan segitiga MLN. MN ternyata pada segitiga ini adalah sisi miring. Kalau sisi miring berarti tengahnya ditambah. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu tadi nih, 225 ditambah 64. 225 tambah 64 berapa tuh? 982 ya? Iya. 289 itu berapa? 17 ya? 17 kayaknya. 17 kali 17 9 4 11 7 1 Iya. 982. Oke. Berarti akar dari 289 adalah 17 cm. Berarti udah dapat nih. MN-nya ternyata 17 cm. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Soal ke-7. Kita lihat soal berikutnya, soal berapa? 8. Nah, di soal nomor 8 ini, di soal nomor 8 ini ternyata bangunnya persegi. Nih. Persegi panjang karena ukurannya beda ya. Kalau persegi itu semua panjangnya sama.
Jadi ini dia kasih TV. TV berbentuk persegi panjang. Panjang diagonalnya berapa? Nah, diagonal itu yang mana sih? Diagonal itu sisi miringnya nih loh, Dek. Nah, diagonal itu ada dua, ada yang miring ke sini, ada yang ke sini. Karena dan panjangnya sama ya. Jadi karena yang ditanya diagonal biar gambarnya nggak ribet, saya garisinnya satu aja diagonalnya. Tapi pada dasarnya diagonalnya ini ada dua. Dia miring ke sini dan ke sini seperti itu. Nah, ini kan persegi itu kan persegi panjang dan persegi itu semua sudutnya selalu siku-siku ya. Jadi persegi panjang ini kalau dipecah dua kayak gini, dipotong miring, dia membentuk dua buah segitiga siku-siku yang sama besar. Nah, kalau di sini 12,7 berarti di sini juga 12,7. Kalau di sini 16,7, di sini juga 16,7. Tapi ini 16,7 apa ya? Kalau meter kan kepanjangan TV. cm berarti ini ya. Soalnya kalau nggak salah di buku paketnya juga nggak ada satuannya. Entah cm atau mp. Ya, yang pasti kalau meter mustahil banget ya. Nggak ada lah TV sepanjang 16 meter gitu kan. Jadi kita ambil segitiganya salah satunya. Oke. Siku-siku di sini. Ini alasnya, ini tingginya. Ini 16,7. Ini 12,7. Yang ditanya diagonalnya. Oke. Diagonal sama dengan karena dia sisi miring berarti ditambah 12,7 ditambah 16,7 pangkat 2 ya. Oke, kita hitung 12,7 pangkat dikali 12,7. 9, 4, 18, 8, 14, 5, 2, 7, 2, 1. Nanti Rara tinggal cek lagi hitungannya. 9, 12, 15, 20, 21, 6, 1. 1, 6, 1, 2, 9. 2 angka di belakang koma. Ditambah dengan ini. 16,7 dikali 16,7. 9, 4, 2, 6. 7 tambah 4, 11. 6 kali 7, 2. 4. 6 kali 6, 36. Tambah 4, 40. 6 kali 1, 6. Tambah 4, 10. 7, 6, 1. 9, 8, 8, 7, 2. 2, 7, 8, 8, 9. 2 angka di belakang koma. Kemudian kita tambahkan 161,29 ditambah 278,89. 18, 11, 10, 14, 4. 440,18. Ini nggak ada akarnya ya. Nggak ada akarnya. 440 ini nggak ada akarnya. Jadi kalau nggak ada akarnya nggak usah repot ya. Pokoknya dibiarkan aja sampai situ. Berarti hasil diagonalnya adalah akar dari 440,18 gitu aja. Di sini kakak nggak tahu dia pakai sentimeter atau meter. Kalau sentimeter juga kekecilan ya TV-nya ya kan. Masa ada TV panjangnya cuman segini, kan nggak mungkin. Jadi ini kakak nggak tahu satuannya di belakang apa. Nanti coba dicek lagi di buku paketnya. Oke. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini sama kayak tadi nomor 7. Jadi ada dua buah segitiga siku-siku. Pertama segitiga siku-siku PQS yang siku-siku di P dan segitiga RQS yang siku-siku di Q. Ditempelkan, ditanya panjang PQ dan panjang SR. Kira-kira mana yang duluan bisa kita kerjakan? Nah, ternyata di soal ini dua-duanya segitiganya bisa langsung dikerjakan. Misalnya nih, kita ambil yang kecil dulu, segitiga PQS. Oke. Kita keluarkan segitiga PQS siku-siku di P. Nah, panjang PS kan udah diketahui nih 8 cm. Panjang QS 10 cm. Yang ditanya PQ ternyata alasnya. Oke. PQ sama dengan karena bukan sisi miring berarti tengahnya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 100, 8 pangkat 2 64.
100 dikurang 64, 36. Akar dari 36 adalah 6. Berarti panjang PQ-nya kita dapat 6 cm gitu. Nah, kalau segitiga yang satunya kita gambar lagi. Siku-siku di Q. Ini R, ini S. Yang dicari sisi miringnya. Ini 15 cm. Ini 10 cm. Karena sisi miring berarti SR ya yang ditanya ya. Karena sisi miring berarti tengahnya ditambah. 15 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225. 100 pangkat 2 itu 10 pangkat 2 itu 100. Hasilnya 325. 325 itu gak ada akarnya juga. 325 gak ada akarnya, tapi kalau mau dikecilkan misalnya gini. 325. 25 kan ada akarnya ya. Jadi 325 kalau kita bagi 25 itu berapa? Kalau 100 itu ada 4. 100 kali 3, 12. 12 tambah 1, 13. Nah, 13 kali 25 kita coba ya. 13 kali 25. 6, 2, 5, 2. Oke, berarti 325 dibagi 25 kan 13 tuh deh. 13 kali 25 juga 325, berarti 0. Nah, artinya yang di sini itu bisa kita pecah jadi 13 dikali 25. 13 kali 25. Nah, antara angka 13 dan angka 25 yang bisa diakarkan kan 25-nya ya. Akar 25 kan 5, jadi kita akarkan. Akar 25 kita keluarkan akarnya yaitu 5. 13 ini bilangan prima, nggak bisa diakarkan. Jadi hasilnya adalah 5 akar 13. Seperti itu. Berarti di sini hasilnya 5 akar 13. Oke? Seperti itu ya. Jadi nggak usah kaget kalau ketemu hasil yang nggak bisa diakarkan, itu nggak apa-apa. Selama rumusnya benar, konsepnya benar, hitungannya benar, insya Allah apapun hasilnya, walaupun bentuk angkanya sejelek ini, sejelek ini nggak apa-apa, itu bisa jadi benar. Oke? Nah, kalau gitu video kali ini kakak akhiri dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.